Halo people, kamu menyaksikan In Today's Highlights bersama saya, Astrini Putri. Di informasi pertama, pertimbangkan dampak COVID-19, pemerintah tetapkan penyesuaian tarif listrik. Penurunan tarif ini berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2020. Pemerintah memberikan perlindungan sosial atas dampak COVID-19 melalui pemberian diskon tarif listrik. Penurunan tarif berlaku untuk 7 golongan meliputi penggunaan listrik rumah tangga dan listrik pada bisnis. Program ini berlaku dari Oktober hingga Desember tahun ini. Di samping itu, PLN juga memberikan stimulus untuk pelanggan sosial, bisnis, dan industri. Di antaranya pembebasan biaya beban. Stimulus berlaku sejak rekening Juli sampai Desember 2020. Terkait adanya bantuan ini, PLN memastikan program tidak mengganggu keuangan perusahaan BUMN tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Akibat sejumlah pegawai dan 1 tahanan terpapar COVID-19, Komisi Pemberantasan Korupsi ditutup sementara. Meski begitu, pemeriksaan sejumlah perkara terus berjalan. Hingga Selasa 1 September masih ada 2 pegawai KPK yang masih dirawat di rumah sakit akibat terpapar corona. Terkait hal ini, kantor KPK di Jalan Rasuna Said tutup sementara sejak Senin 31 Agustus hingga Rabu 2 September 2020. Para pegawai pun bekerja dari rumah. Meski begitu, penyidik tetap menjadwalkan pemeriksaan saksi untuk menuntaskan sejumlah perkara. Selain pemeriksaan dipindah sementara ke gedung KPK C1, kegiatan pemeriksaan juga dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sebelumnya, total ada 23 pegawai dan 1 tahanan KPK dinyatakan positif COVID-19. Salah satunya adalah penyidik senior Novel Baswedan. Selain Novel, 4 anggota keluarganya juga disebut positif. Kini mereka semua menjalani isolasi mandiri. Di informasi lain, seorang dokter RSUD Zainal Abidin Banda Aceh meninggal akibat terinfeksi COVID-19. Ini adalah kasus perdana yang dilaporkan di Provinsi Aceh. Rabu 2 September lalu, Direktur RSUD Zainal Abidin di Banda Aceh melaporkan ada seorang dokter yang wafat karena COVID-19. Meninggalnya Dr. Imai Indra menjadi kasus perdana tenaga kesehatan yang tutup usia akibat corona di Tanah Rencong. Dr. Imai Indra terkonfirmasi positif setelah mengoperasi salah satu pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Kasus ini membuat Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Aceh berduka. Sebelumnya, hari Minggu kemarin, IDI mencatat sebanyak 100 dokter meninggal dunia sejak pandemi menghantam Indonesia 5 bulan terakhir. Di informasi selanjutnya, In People band Kahitna mengisi konser dengan konsep drive-in di G-Expo Jakarta Pusat. Hal ini menjadi sesuatu yang berbeda lantaran acara digelar di tengah pandemi COVID-19. Bertajuk New Life Experience 2020, kelompok musik Kahitna berhasil menghibur para pecinta musik akhir pekan lalu. Selain Kahitna, ada juga Arman Maulana dan Afgan. Konser musik dengan konsep drive-in tersebut digelar dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Suasana beda ini seolah menjadi salah satu bentuk konser tatap muka usai pandemi melanda Indonesia. Sebelumnya, kegiatan seni kebanyakan digelar secara virtual. Nah, bagaimana pendapat In People? Ini dia. Kayaknya oke-oke aja sih kalau misalkan virtual, dan malah orang mungkin malah banyak yang ngikut ya, maksudnya ya nonton lah ibaratnya begitu. Salah satu cara alternatif untuk pencinta musik agar bisa menikmati musik itu sendiri. Itu sebenarnya bisa menjadi ajang untuk para seniman untuk mengapresiasi, untuk menyalurkan kreativitas dari mereka. Karena kan sekarang selama kondisi nggak bisa stabil, belum stabil dan kurva makin naik terus, nggak apa-apa sih. Kalau secara dari experience-nya pun menurut saya itu nggak seasik nonton langsung ya, karena euforianya pun nggak sedapat ketika kita nonton langsung sih, seperti itu sih. Indonesia ada sekitar 50 ribuan seniman dan pekerja seni terdampak pandemi. Tidak hanya ketidakpastian penghasilan, mereka juga terpaksa memutar otak untuk memperjuangkan hidup mereka. Meski begitu, kabar pemerintah akan memberikan bantuan langsung hingga membuat skema pemulihan. Tujuannya agar industri seni dapat bangkit kembali. Ngadain suatu konser tapi yang beda gitu, yang misalkan tata letaknya diatur segimana gitu.
biar nggak terjadi kerumunan tapi tetap asik buat dinikmatin gitu. Disediakan suatu tempat gimana para musisi dapat berkumpul dan bisa melakukan virtual konser itu ke para fans-fansnya mereka. Konser virtual juga mungkin udah membantu kali ya. Better buat pemerintah tuh dia menyediakan wadah, dan dari wadahnya itu buat biar para seniman itu mendapatkan mengapresiasikan buat karyanya dan mendapatkan uang pun dari sana gitu sih. Pada pemerintah juga turut serta mempromosikan musik dan seni itu sendiri kepada masyarakat. Kita beralih ke mancanegara. Api Olimpiade dipamerkan di Museum Olimpiade Tokyo, Jepang. Hal ini menjadi tanda dibukanya pameran untuk umum mulai 1 September. Sejak disimpan di tempat rahasia lantaran pesta olahraga dunia tersebut resmi ditunda, Api Olimpiade akhirnya dipamerkan Senin kemarin. Sebuah acara sederhana digelar oleh penyelenggara Olimpiade Tokyo sebagai seremonial kegiatan tersebut. Upacara ini juga menandai pembukaan pameran di Museum Olimpiade Tokyo. Pameran untuk umum berlangsung mulai 1 September hingga 1 November 2020. Masih dari dunia olahraga, Lewis Hamilton mengukuhkan diri sebagai juara Formula One GP Belgia 2020. Kemenangan ini ia persembahkan untuk idolanya, Chadwick Boseman. Nice work, mate. Well done. That was an awesome session. Beautiful work. That one was for Chadwick. Chadwick Boseman, man. Rest in peace, King. Pembalap Mercedes Lewis Hamilton berhasil memenangkan Formula One Grand Prix Belgia minggu lalu. Hamilton yang di awal-awal lap menempati start terdepan harus berjuang keras di balapan kali ini. Dengan kemenangan ini, pembalap asal Inggris tersebut berhasil bercokol di posisi puncak klasemen sementara dengan torehan 157 poin. Dalam momen ini, Lewis Hamilton di atas podium memberikan penghormatan kepada idolanya, mendiang aktor Chadwick Boseman. Pemeran Black Panther ini dianggap menjadi inspirasi banyak pihak, terutama orang kulit hitam. Informasi dunia showbiz kali ini terkait Chadwick Boseman. Kabar duka datang dari jagat perfilman Hollywood. Aktor utama Black Panther tersebut meninggal akibat sakit kanker. Jumat 28 Agustus 2020, pemeran Raja T'Challa Chadwick Boseman tutup usia di umur 43 tahun. Boseman didiagnosis kanker kolon stadium 3 pada tahun 2016, kemudian selama 4 tahun penyakitnya memburuk menjadi stadium 4. Aktor yang lahir 29 November 1976 ini sepanjang hidupnya telah berperan di sejumlah film, di antaranya Get On Up, 42 hingga 21 Bridge. Namun perannya sebagai Raja Negeri Wakanda lah yang dianggap paling ikonik. Sebagai salah satu jagoan Marvel, Boseman mulai muncul di Captain America Civil War, Black Panther, hingga The Avengers. Rest in power, King T'Challa. Wakanda forever. Selanjutnya kita kembali ke tanah air. Bagi kamu penggemar film Indonesia, yang satu ini bisa menjadi pilihan. Terinspirasi dari sebuah buku bestseller dengan judul yang sama, inilah dia, Rentang Kisah. Ma, kita kan bukan keluarga kaya, Ma. Kok Mama malah nyuruh kita kuliah di Jerman sih? In People, film Rentang Kisah ini bercerita soal kehidupan seorang pelajar Indonesia bernama Gita yang menuntut ilmu di Jerman. Di sana ia menemukan kembali iman Islam serta arti sebuah keluarga meski terpisah jarak. Dibintangi Cut Baby Sabina sebagai Gita, Biawan sebagai Paul, hingga Doni Damara dan Cut Miniteo. Film ini mengambil setting di Berlin dan Hamburg, Jerman, serta Jakarta. Film karya Falcon Production ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun. Dari riset di tahun 2018, syuting di tahun 2019, hingga akhirnya rampung di tahun 2020 ini. Film ini terinspirasi dari kisah influencer Gita Savitri Devi yang dituangkan dalam buku bestseller Rentang Kisah. So, bagi people yang penasaran dengan kisah anak rantau di Jerman, film ini bisa disaksikan mulai 11 September di channel Disney Plus Hotstar. Selanjutnya, kami mau ajak In People jalan-jalan ke Kalimantan Barat. Di Singkawang ada sebuah pantai namanya Pasir Panjang. Pantai ini pas banget buat ngabisin waktu sambil nunggu sunset. Namun sayang nih, informasi traveling ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di In Today's Highlights kali ini. Saya Astini Putri, In Today in People's Way. Bye-bye.
Bagi people yang ngakunya anak pantai, yang satu ini bisa jadi destinasi pilihan. Namanya Pantai Pasir Panjang. Dengan bibir pantai sepanjang 3 km, kamu bisa bermain seharian. Gak cuma asik berenang atau bermain pasir, in people juga bisa bersantai di antara bebatuan besar sambil foto-foto hingga memancing. Selain itu, kita bisa refreshing bareng orang tersayang. Asik kan? Lelah main di pantai, minum air kelapa dijamin bikin segar. Nilai plusnya lagi, di pantai ini pengunjung juga bisa menikmati pemandangan matahari terbenam alias sunset. Pengen coba? In people datang aja ke Pasir Panjang di Jalan Raya Sedau, Singkawang, Kalimantan Barat.